Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam trader, salam profit buat kalian semua ya. Oke, hari ini tanggal 12 September, hari Sabtu, 12 September 2020, hari Sabtu. Sekarang market sedang libur. Kita mau analisa GU dulu ya. Oke, kita analisa GU. Beberapa banyak kemarin kok bisa ini GU sampai turun begitu jauhnya juga, ya kan? Nah, kita lihat ya, atau kita prediksi lah, biar kayak pakar-pakar pemain bola ya, komentator itu ya. Kita lihat sampai mana sih GU ini akan turun, kita cek ya. Kalau saya, ini kan kembali lagi kepada masing-masing orang. Kalau saya, kita lihat, kenapa sih ini GU kok bisa turun? Kita cek, kita kasih garis untuk tahu kenapa nyentuh mana, SND-nya apa. Ini kan di sini, kita pakai untuk mengetahui tren ya. Saya biasanya pakai time frame D1, kita pakai time frame daily. Nah, ini kan pucuknya di sini, kita lihat, kita cek. Oke, berarti dia menyentuh SND yang ada di sini, kemudian balik. Oke, coba kita turunin sedikit. Oke, kita paskan bukan di ekor. Kenapa? Nah, ternyata kena juga di sini. Sama juga. Berarti ini dia menyentuh di SND-nya ada di situ. Nah, terus kemudian kita cari tahu sampai manakah dia akan turun. Oke. Yang kedua kita cari SND-nya juga yang ada di bawah. Kalau saya rasa sih ini. Oke. SND yang di sini ini bisa dibilang cukup kuat dan lumayan kuat. Ini hantaman juga masih belum bisa tembus. Nah, sebenarnya yang di ini juga termasuk tujuan kayaknya. Tujuannya saya kira, ya, perkiraan saya ada di sekitar sini. Nah, ini adalah tujuan GU nantinya. Kalau saya lihat, dia sih menuju ke arah sini. Oke. Apakah kalau sudah masuk di area sini, dia akan balik naik? Belum tentu, ya kan? Karena market tidak ada yang tahu. Nah, terus tujuan berikutnya di mana? Kalau misalnya dia akan turun, ya. Kalau saya pribadi sih di sini. Oke. Nah, jadi di area sini, nah, di area sini adalah tujuan arah market berikutnya. Oke. Di area sini adalah tujuan arah market berikutnya. Lihat. Ini adalah tujuan SND yang ada di atas. Nah, sebenarnya ya, untuk yang ini sebenarnya dia kan sudah mulai ada goyangnya kan. Nah, di sini membentuk sideways. Nah, di sini membentuk sideways karena apa? Karena terhantam yang di sini dia. Nah, terhantam yang di sini, terus kemudian dia sideways yang di sini, ya, ini sideways yang di sini ini karena pengaruh dari SND yang di sini. Jadi ada pergerakan sideways. Tetapi dia masih punya tenaga untuk ambil yang di atas.
Setelah menyentuh yang di atas, dia langsung drop, ya. Langsung drop, turun. Nah, dan dia membentuk lagi ada zona di sini. Kemungkinan nanti kalaupun naik akan mantulnya di daerah sini, ya. Dia akan mantul di sini nantinya. Kalau memang dia mungkin koreksi sedikit naik, dia akan pasti mantul di sini. Lalu lanjut untuk sell. Nah, kalau menurut saya minggu besok hari Senin, ya, dia akan turun dulu, ya, turun dulu sedikit di sini, terus naik menghantam ini, kemudian akan lanjut turun ke bawah. Kalau prediksi saya, ya, karena untuk yang di sini, saya rasa dia akan mengarah ke sini. Tapi sebelum mengarah ke sini, mungkin dia akan naik lagi sedikit atau enggak gitu akan jatuh. Nah, untuk di dalam kondisi seperti ini, kalian jangan ambil posisi dulu. Kemungkinan hari Senin, jika arahnya ke sini, kalian akan siap-siap buy. Nah, jika besok Senin dia ke atas, siap-siaplah untuk sell. Nah, jadi lihat besok hari Senin pergerakannya seperti apa. Jadi jangan, kalau di sini udah jangan ambil posisi dulu. Kita lihat pergerakannya kemana dulu, baru kita bisa ambil posisi. Jadi untuk trading itu nggak harus cepat-cepat kita udah Senin langsung kita ambil posisi atau apa. Kita baca dulu grafiknya seperti apa, ya, supply and demand-nya seperti apa, dan saya kira kemungkinan dia akan lanjut turun. Kemungkinan turunnya sampai sini. Kalau sampai sini mungkin terlalu ekstrim juga, ya. Ya, kita gunakan time frame H1, D1. D1 ini kita untuk melihat arah trennya kemana. Terus kemudian untuk ambil posisi, saya sarankan pakai H4 atau H1. Kita cek di H4. Oke. Nah, H4 ini kan menunjukkan adanya sideways kecil. Nah, kemungkinan kalau seperti ini nah, ini dia kalau di H4 kita lihat dia akan turun, kemudian naik. Di sini ada sideways kecil, terus kemudian kan mantul di arah sini, kemudian dia akan lanjut turun. Nah, kemungkinan kalau prediksi saya ini akan naik menyentuh di kotak paling luar. Dia akan menyentuh di sini. Kemungkinan Senin dia akan naik sampai sini kemudian langsung drop. Oke. Jadi kalian bisa ambil posisi tapi nunggu yang kalau masuk area sini aja. Kalian langsung ambil sell saja. Dan SL-nya di atasnya sini. Terus kemudian kita lihat di time frame H1. Nah, di H1 pun sangat jelas, ya. Di H1 pun sangat jelas. Dia akan lanjut turun. Jadi nanti kemungkinan sih dia akan area sini, ya. Dia akan naik dulu. Nah, setelah dari sini dia akan mantul lanjut sell lagi. Kita lihat di H1. Nah, di sini ada ruang kosong. Ada gap yang lumayan cukup besar. Nah, di sini ada gap. Jadi GU setelah turun mengenai 2 SND tadi, jika satu SND dia sangat berat, dia akan mantul sampai ke sini. Nah, dan pasti GU akan lanjut naik juga. Karena apa? Karena di sini ada gap
dia harus nutup ini. Tapi nggak tahu kapan, kita lihat aja pasti dia akan nutup gap kecil ini. Oke. Jadi seorang trader itu harus analisa dulu sebelum ambil posisi. Kenapa kok saya fokus di GU? Jadi karena sebenarnya saya tidak di GU saja. Saya itu trading di 3 yang utama sih kalau saya. Di GU, di Euro USD, sama di Gold. Nah, jadi 3 pair itu saya pelajari aja. Kalau yang untuk pair-pair yang lain, kadang-kadang saya main di situ, kadang-kadang juga enggak. Jadi kita lihat aja lah nanti seperti apa. Mungkin kalian pengen saya bahas tren atau apa pair yang lain, boleh nanti saya coba analisa seperti apa. Dan saya pasti akan live trading. Jadi setiap saya ambil posisi, saya akan record. Jadi biar kita berbagi, setelah di record nanti kelanjutannya kemana-kemana, biar kita tahu ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kita lihat besok hari Senin seperti apa. Jadi tiap hari Sabtu dan Minggu kita coba analisa. Jadi Senin kita tidak terburu-buru untuk ambil posisi, dan Senin kita tidak bingung lah ibaratnya mau pakai apa, mau pair yang mana. Karena apa? Karena hari Sabtu Minggu kita sudah pelajari semua tren, semua pair. Jadi untuk semua pair kita bisa tahu mau ambil pair yang mana. Nanti jangan lupa di note, ya bisa ditulis di handphone, di buku atau dimanapun. Nah, jadi kalian punya pedomannya sendiri, mau open posisi di mana, nanti setelah itu dievaluasi seperti apa. Oke, sekian dulu dari saya. Jadi mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan, nanti akan saya jawab untuk hasilnya ataupun perkiraannya seperti apa. Oke, terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam trader, salam profit buat kalian semua. Terima kasih.